Siapa diri kita itu bukan hanya mengenal siapa diri kita, asal usul kita, tapi juga kita mengenal siapa diri kita, akidahnya apa. Karena di zaman sekarang itu banyak orang mengatakan saya itu Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nggak paham Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Itu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang-kadang gini Pak, yang terjadi di kalangan kita ini real dan kenyataan. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang-kadang dilihat dari tahiyatnya. Begitu tahiyatnya lurus, oh Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu tahiyatnya digerak-gerak, oh bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang situ. Padahal sebenarnya itu adalah perbedaan fi furu'iyatil ahkam. Yang membedakan itu bukan itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang membedakannya adalah fi usuliddin. Di dalam pokoknya masalah agama. Ya. Jadi kalau misalkan kunut, enggak kunut itu bukan untuk membedakan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Karena apa? Karena kalau misalkan yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, berarti Imam Malik bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti Imam Hanafi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan beliau semua, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu semua adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berbeda di antara beliau semua adalah fi furu'iyatil ahkam, dalam cabang-cabang hukum. Ya. Jadi ketika kita misalkan contoh nih, karena kita di sini mayoritas Syafi'iyah ya. Tapi ketika kita pergi ke sana, ke Mekah misalkan, di sana kita sholat orang nggak baca Fatihah lagi, langsung inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka Allahu akbar. Nggak Fatihah lagi. Apa sah? Ya sah. Dalam madhab Hanafi. Itu kan dalam madhab Syafi'i nggak sah. Itu apa mereka Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Karena yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya yang di sini akidahnya. Itu ikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang membedakan Ahlussunnah dan lainnya ya. Ketika mereka tidak bermanhaj kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ya, ketika tidak berseberangan dengan mereka, berarti mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang membedakan itu gitu. Misalkan gini Pak, kita ngobrol sama temen deh, kamu Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Iya, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ikut Syafi'i, saya kunut. Itu bukan yang membedakan itu. Maksudnya yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidahnya, manhajnya ikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jelas nih kira-kira, Bang? Jelas? Teh? Jelas nggak? Ya kalau nggak jelas tanyakan deh. Nanti ada sisi tanya jawab. Ya. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita kalau misalkan karena gitu kan bahasa kurang pergaulan gitu, itu nanti kita sering menyalahkan orang gitu kan, mudah menyalahkan orang. Asal berbeda sedikit nggak kunut, oh bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tahiyat yang digerakin bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau misalkan kita tahu bahwa mereka adalah madhabnya Maliki dan akidahnya sama dengan kita, kembali kepada Abul Hasan dan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu. Dan sebagian daripada madhab Hanafi ini ada yang ikut akidahnya Thahawiyah. Nah akidah Thahawiyah ini enggak jauh beda, samalah dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini akidahnya beliau semua itu mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa arah dan tempat. Nah, ini. Jadi yang membedakan itu Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini Allah itu ada tanpa arah dan tempat. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan seperti itu? Karena kalau misalkan Allah itu ada di atas, duduk di kursi, ada di arsy, itu namanya mengarahkan tempat kepada Allah. Kalau Allah duduk di kursi, ada di arsy, berarti Allah dengan kursi gedean mana kira-kira? Orang duduk di kursi, orang sama kursi gedean mana? Gedean? Kursi, oke. Nah sekarang kursi ada di arsy, berarti kursi sama arsy gede mana? Berarti kursi Allah sama arsy gede mana? Aras.
Berarti gedean aras, ya kan? Ya. Nah itu bertentangan dengan kalimat Allah Akbar. Allah Maha Besar. Besar. Artinya Allah Maha Besar itu Allah Maha Besar daripada langit, Allah Maha Besar daripada bumi, Allah Maha Besar dari seluruh ciptaannya, dan yang terpenting adalah Allah Maha Besar dari apa yang tersirat dalam pikiran kita. Tuh, makanya kata Nabi itu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang apa yang menjadi ciptaan Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang apa yang menjadi zat Allah. Jangan sekali-kali kita berpikir tentang zat Allah. Itu jelas ya? Jelas. Nah, itu yang terpenting. Pokoknya kita mengkaji Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita ngaji jangan malas, jangan sungkan. Karena yang namanya ngaji adalah merupakan ibadah yang paling istimewa, paling top. Ngaji. Ini orang-orang pilihan Allah semuanya. Ini orang-orang pilihan Allah semua. Kenapa saya katakan pilihan Allah? Karena orang yang duduk di Islam itu adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda." Ya, sesiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia, baik dalam kehidupan akhirat nanti, adalah orang yang diberi kefahaman tentang agama. Dan orang tidak akan diberi kefahaman tentang agama ya kecuali mereka mau ngaji. Dalam hadis lain ditegaskan lagi, "Ma'ubidallahu bi syai'in afdhalan min fiqhin fid din." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih istimewa daripada memahami ilmu agama. Nah, memahami ilmu agama ya otomatis dengan taklim seperti ini. Makanya saya terus terang Pak, senang saya kalau dipanggil di PT, di hotel. Saya rasa kenapa? Orang-orangnya orang-orang berpendidikan semua. Jadi mereka berpikir. Makanya apalagi diadakan tanya jawab, udah resep saya. Berarti itu pengajian jalan, yang maksudnya ceria gitu. Tapi kalau misalkan namanya pengajian diajak bicara kita manggut-manggut doang, terus ditanya ngerti enggak, diem aja, saya bingung gitu kan. Tapi kalau misalkan namanya ngerti enggak, ngerti. Nah kemudian akhirnya timbul pertanyaan, nah enak tuh pengajian itu, berarti itu pengajian hidup. Ya berbeda dengan orang-orang awam. Kalau orang-orang awam mah saya terus terang kalau ketika dia orang-orang awam saya berbicara seperti ini mereka nggak nyampe karena ini orang-orang berpendidikan semua, makanya saya terangkan seperti itu. Karena orang awam itu terus terang ketika perbedaan masalah ayat aja, oh itu orang Wahabi, padahal tidak seperti itu. Ya itu yang ikut madhab Maliki. Ya madhab Maliki itu tahiyatnya digerakkan, tapi yaminan wa shimalan, bukan ke atas ke bawah. Nah, itu keterangannya hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan seperti itu. Gitu. Tapi akidahnya tetap kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, seperti itu. Nah itu jadi kalau kita di majelis seperti ini tuh bahwa Allah itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih istimewa, ya kecuali dengan memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama itu ya luar biasa. Dan ketika kita mengaji seperti ini, kita juga mengkaji ilmu Al-Quran. Dan ketika kita mengaji Al-Quran, berarti kita termasuk orang pilihan Kanjeng Nabi. Karena apa? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, umatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika orang itu memahami hadis tersebut hanya sebatas tekstual saja, maka mereka memahaminya belajar Al-Quran itu membaca Yasin, wal Quranul Hakim, innaka laminal mursalin. Udah begitu doang. Atau misalkan baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Udah bisa ya udah. Padahal yang dimaksud belajar Al-Quran itu bukan hanya sebatas itu, bukan. Belajar Al-Quran itu kita mengkaji ilmu tauhid, belajar Al-Quran. Kita mengkaji ilmu fikih, belajar Al-Quran. Belajar ilmu nahwu, belajar Al-Quran. Belajar surah, belajar Al-Quran. Belajar balaghah, belajar Al-Quran. Belajar faraid, belajar Al-Quran. Semua ilmu fan yang ada semuanya itu adalah kita mempelajari Al-Quran.
jelas ya. Makanya kita semangat dan terus banget untuk senantiasa ngaji. Kebetulan saya punya blog namanya MT Syahidah. Situ. Jadi situ saya kupas tentang masalah perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah itu apa. Gitu kan. Madhab itu apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu seperti apa? Karena kalau saya jabarkan semua di sini nggak bakal waktunya. Jadi makanya saya kasih blog aja gitu, dikasih tahu di blog. Nanti cara carinya gini. Misalkan namanya Tauhid uluhiyah MT Syahidah, kata kuncinya MT Syahidah. Atau misalkan ingin tahu perbedaan antara apa itu zakat, apa itu sedekah, apa itu infak, klik aja zakat MT Syahidah, nanti keluar artikel saya di situ. Jadi istilahnya biar jelas. Atau misalkan pengen tahu tahlil dasarnya dari apa gitu kan, klik aja di Google tahlil MT Syahidah, nanti keluar ya. MT Syahidah, MT spasi SYHIDA ya, SYHIDA. Syahidah itu singkatan daripada Syarif Hidayatullah, karena saya asli Cirebon gitu. Asli Cirebon, makanya ada LC-nya tuh, ya kan? Itu LC bukan Kairo, Pak. Jangan salah. LC itu lahiran Cirebon. Ya, ada orang Cirebon sini. Oh, Cirebonnya mana, Pak? Jawa. Oh, Jawa. Ya, separah ke Jawa sini. Ya, cuma saya dulu lama di Jawa Timur. Saya lama di Jawa Timur itu di Tuban. Guru saya namanya Buya Hasan. Buya Hasan itu murid daripada Asyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki yang mengarang atau menyusun kitab Mafahim Yajibu Ada Suhaha Makkatul Mukarramah. Itu kitab Mafahim Yajibu Ada Suhaha itu kitab kelas internasional. Di mana-mana cetak itu di seluruh dunia. Pokoknya yang paham Ahlussunnah wal Jamaah pasti tahu yang namanya kitab Mafahim Yajibu Ada Suhaha. Beli kitabnya. Tuh, silakan catat. Beli kitab yang Ahlussunnah wal Jamaah, tolong catat, silakan catat supaya kita mengenal ini di HP. Ini rujukannya aja biar dibaca bukunya. Yang pertama, kitab Mafahim Yajibu An Tusuhaha. Itu nanti terjemahannya ada. Itu karangan Asyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Mafahim Yajibu An Tusuhaha. Kitab Mafahim Yajibu Antusuhaha itu karangan gurunya guru saya. Saya punya guru namanya Buya Hasan. Buya Hasan itu punya guru namanya Sayyid Muhammad. Udah tahu semua dah, orang-orang NU tahu semua. Pokoknya kalau ngaku NU nggak kenal Sayyid Muhammad, dah bukan NU dia. NU-NU-an berarti. Itu. Mafahim Yajibu Antusuhaha sudah. Yang kedua, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Sirojuddin Abbas, orang Lampung sana. Itu ketika melusuri aliran-aliran nih, beliau itu misalkan pengen tahu Syiah, beliau datang ke Iran. Pengen tahu misalkan Islam abad, datang ke India, Pakistan. Itu, nah itu Syekh Sirojuddin Abbas. Ya. Karangan Sirojuddin Abbas. Ada syarah Ahlussunnah wal Jamaah, ada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang syarah Ahlussunnah wal Jamaah itu punya Wahabi. Hati-hati ya. Nah ini yang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirojuddin Abbas. Nah itu diantaranya. Itu aja dulu deh. Yang penting itu baca dulu. Nanti kita kalau misalkan pengen tahu lagi ya, kitab Kawakib Ulama ada lagi, kitab Kawakib Ulama banyak dah. Terus Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada, banyak kitab-kitabnya. Ya. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya hanya bisa membekali saja buat bekal hidup kita. Silakan dikaji itu kitab-kitabnya, dibuka, difahamin. Ya. Ada lagi yang terbaru, itu karangan daripada Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawwab, pimpinan MR, namanya Kenalilah Akidahmu. Nah itu Kenalilah Akidahmu, punya Bang? Belum, beli. Nah itu Kenalilah Akidahmu, itu membahas tentang paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah semua itu. Pokoknya kalau kita udah punya pegangan itu enak udah. Kita ketika bertemu dengan orang Wahabi, dengan orang itu kan, kita harus punya dasar gitu.
Kalau misalkan punya pengen tahu bid'ah ya tinggal klik aja bid'ah yang Syaidah juga ada keluar artikel saya di situ sudah ada semua. Ya. Udah 17:04 mungkin hanya itu dapat saya sebutkan. Saya mohon maaf. Mungkin ada di Ibu kasih tanya jawab bagaimana? Ya silakan barangkali ada yang mau bertanya dipersilahkan dari laki-laki dulu.